Hi again everybody, welcome back again di Old Coins Update guys. Setelah tadi malam ya, perasaan udah nggak terlalu enak badan ya. Hari ini kayaknya saya udah confirm sakit ya teman-teman. Sakitnya sakit pilek sih, karena katanya sih pancaroba, jadi biasa banget untuk bikin orang-orang tuh lebih gampang terserang penyakit. Dan tampaknya saya kena teman-teman ya. Anyway, kita bakal review untuk Optimism di video update ini, karena tadi saya sempat tanya ke teman-teman di Telegram juga, dan voting ya sebenarnya dari 3 koin, Optimism, Aave, sama satu lagi saya lupa. But karena Optimism yang terpilih dan Aave poin nomor 2, nanti kita bakal update untuk Aave itu di Telegram ya. Besok akan saya tanya lagi koin yang baru dan kita akan coba untuk review seperti itu day by day. Alright, so everybody, anyway, thank you so much yang udah gabung di live streaming tadi malam juga. Terus saya lihat juga sudah tercapai 500 likes, luar biasa banget teman-teman. Kita bakal review, bukan review sih, kita bakal ada live streaming lagi next week. Maybe around tanggal 29, 28 ya, saya belum tahu, tapi ya you know, akhir-akhir bulan ya biasa kita live streaming untuk ngebahas lagi seputar market dan kira-kira gimana nih closing Bitcoin dan gimana next plan kita untuk next month, kira-kira seperti itu. So for now, oke, kita bakal review dulu untuk Optimism. Optimism di sini sebenarnya saya sudah punya analisisnya. Jadi ini bukan merupakan apa ya namanya? Kalau saya bisa bilang sih bukan merupakan baru lah untuk analisis yang saya lakukan di sini. Dan mungkin saya coba untuk share sedikit ya teman-teman. Sebelumnya kita sempat follow up cukup rutin untuk Optimism dari sebelum harganya turun cukup signifikan ya. Starting dari sini. Ini saya sempat share update-nya melalui Advance Group per tanggal 26 Agustus 2023 ya. Semenjak itu day by day kita ada update untuk Optimism sampai akhirnya kita bisa eksekusi dan sampai akhirnya sekarang lagi nggak tradingin. Sebenarnya sih view-nya untuk Optimism dalam beberapa hari terakhir itu sebetulnya cukup clear. Kalau buat saya, yang saya cari di Optimism itu adalah breakdown dari area supportnya ya. Setelah progresnya itu terdevelop menjadi sebuah descending triangle, finally dia berhasil breakdown. Setidaknya itu terjadi pada siang tadi sekitar jam 2-an ya, itu terjadi breakdown, closing candle pada time frame 4 jam berada di bawahnya. Dan ternyata cepet banget prosesnya teman-teman ya. Yang sangat disayangkan adalah, ini kalau buat saya sih personally, saya nggak ngedapetin retracement atau retest yang saya harapkan. Jadi memang di sini menjadi ya kalau kita bisa bilang mistrade lah ya. Kita ada miss, tidak transaksi di sini, nggak entry gitu jadinya ya, padahal udah dipantau ya, udah di scout dari beberapa hari, beberapa waktu lalu, tapi sayangnya nggak kebagian ya. Kebagiannya malah di Aptos ya, currently lagi ongoing position short. Tadi malam juga kita sempat nge-short BNB, teman-teman pasti yang ikut live streaming tahu. Cuman ini to be honest menurut saya jahat banget sih BNB teman-teman. Kalau kalian lihat chart futuresnya itu ada buntut panjang ke atas kayak begini dong ya. Menurut saya ini sangat jahat ya, karena kalau misalkan di spot marketnya itu nggak ada. Jadi technically mungkin siapapun yang lagi nge-short di futures ya, itu di sweep dulu sama si CZ ya. Istilahnya jangan kasih dia untung, bantai dulu ya. Setelah dibantai, stop loss hit break even, harganya baru make a move ya. Kira-kira seperti itu. Ya ini sebenarnya BNB juga teman-teman di Advance Group kemarin juga banyak yang ngelakuin sell short, karena saya sempat inform dan kita sempat jelasin juga gimana untuk progress daripada BNB, dan saya rasa mungkin banyak yang kena juga ya. Kena prank ya dari CZ ya. Dan memang itu koin paling anti short sih. Jadi apa boleh buat everyone. Dan kembali lagi ke Optimism, yes, view saya lebih kurangnya dari beberapa waktu lalu itu memang kita ngelihatnya lebih condong ke arah bearish. Salah satu reasonnya adalah teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada sebuah pola rising wedge pattern yang terbentuk, lalu si harga retrace atau turun tapi agresif, dan technically dia create yang namanya lower low. Jadi kalau kita lihat di sini, pada dasarnya harga sudah create lower low ya, ada lower high, lalu kita punya another lower low ya, slightly ya mungkin retracement, dan dia create new low level. Baru kemudian kita ngelihat dia mampu create higher high ya. Setidaknya pada pergerakan untuk jangka waktu pendek tampaknya Optimism itu ada opportunity tadinya untuk naik lebih lanjut. Tapi ternyata kalau teman-teman perhatikan, ini semakin lama Optimism menurut saya semakin galau ya, antara dia mau turun lanjutin sampai retest ke area demand zone yang power yang major pada time frame besarnya, atau dia akan tertahan ya tepatnya di kisaran area ini untuk dia kembali terrebound ya. Reasonnya kenapa? Teman-teman perlu lihat pada time frame kecil ya.
Kalau kalian aware, walaupun view saya bearish, tapi saya tambahin Fibonacci retracement. Jadi saya mau tahu nih, ini kalau misalkan si optimism somehow dia turun sampai ke salah satu area ini dan tiba-tiba dia mendapatkan istilahnya sampai dia turun ke sana, pertanyaannya adalah apakah dia akan mendapatkan reaction dari buyersnya. Kalau misalkan Anda melihat optimism mengalami reject, ya powerful, mungkin dia bisa create higher high pada time frame kecil seperti 1 jam, 30 menit, maka itu sebenarnya menjadi opportunity untuk teman-teman mempertimbangkan buy pada optimism. Karena melihat dari time frame daily, ini bisa berarti merupakan potensi higher low-nya dia, supaya dia bisa rebound lagi dan mengejar ke area new higher high. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, itu sih sebenarnya yang terjadi pada time frame daily-nya. Cuman Anda harus aware, karena hari ini candle merahnya cukup signifikan, saya rasa tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Ya, kita tahu bahwa tekanan jualnya di sini terjadi dalam proses yang agresif dan pada satu buah candle yang bisa dibilang melahap seluruh candle yang ada di sini. Ya, ini kalau kita lihat pergerakan-pergerakan sebelumnya, itu udah dibablas dalam satu candle penurunan. Jadi jatuhnya kayak engulfing, tapi engulfingnya bukan main ya teman-teman, melainkan engulfing hampir beberapa hari candle dari optimism. Jadi saya pikir ini bisa menjadi warning juga untuk kita bahwa penurunannya tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi. Ya, ekspektasi yang saya maksudkan adalah penurunan itu harus terjadi dalam fase yang korektif. Ya, paling tidak gak masalah kalau misalkan dia memang turunnya agresif, tapi paling tidak setibanya dia di area ini ya yang sudah kita marking dengan box ini, itu dia harus mulai slowing down, harus mulai terjadi yang namanya konsolidasi atau sudah berlangsung ya, atau bertransisi ya kalau kita bisa bilang dari tekanan jual yang agresif menjadi slowly ya. Nah, pada saat slowly itu bisa jadi sebuah opportunity untuk dimanfaatkan seandainya optimism di sini menunjukkan dia mampu create higher high atau membentuk struktur bullish pada time frame kecilnya, entah itu pada time frame 1 jam, mungkin 30 menit, bisa juga 15 menit, tergantung dari masing-masing orang ya. Dia punya style, karakteristik tradingnya lebih kemana, apakah dia lebih ke scalping, apakah dia lebih ke konservatif trading ya, atau maksud saya lebih ke swing trading. By the way, sorry banget teman-teman ya. Inilah yang terjadi ketika saya dalam keadaan kurang enak badan ya, atau kurang fit. Jadinya agak susah juga kalau misalkan untuk ngomong ya. Nafas pun jadinya susah teman-teman. Dan akhirnya terdistract ya dengan kondisi tersebut. So, overall buat saya melihat optimism ya, kita bisa mempertimbangkan bahwa there's still a probability untuk dia start create momentum untuk dia rebound ya. Jadi saya pikir teman-teman sekalian, Anda harus aware bagaimana reaction si optimism pada area tersebut. Di sini akan saya marking dengan area sekitar 1,26 dolar sampai 128 dolar. Teman-teman juga bisa marking di kisaran 1,27 dolar menjadi potensi area target dari penurunan sementaranya ya. Selebihnya teman-teman, selama SNR yang di box berwarna ungu ini juga belum di break ya, berarti kita tahu bahwa momentum untuk dia rebound kembali pun pasti akan menjadi lebih minim atau lebih kecil ya. Dan ini adalah key areanya. Jadi antara note ya teman-teman, resistance-nya di kisaran 13530 dan supportnya di kisaran 126 sampai 128 ya. More or less itu adalah area playground untuk optimism saat ini. Kalau teman-teman lihat dia mengalami retracement lalu somehow mendapati harganya mengalami rejection kembali di area box tersebut, ini berarti sebenarnya masih bisa menjadi peluang untuk sell short ya. Minimal untuk dia ngejar sampai ke bawah itu masih bisa dapat opportunity atau risk reward up to 4R ya, 4R sampai 5R lah. Itu menurut saya masih sangat possible untuk dicapai. Alright, so itu dianalisis saya seputar optimism. Untuk saat ini harap waspada terhadap potensi tekanan lebih lanjut di optimism. Dan teman-teman sekalian, kalau misalkan nanti kita ngelihat proses reversalnya, mungkin bisa dipertimbangkan, dimanfaatkan untuk bertransaksi ya. Selebihnya kalau teman-teman berencana untuk akumulasi, I think it's gonna be very ideal entry itu antara di 130 dan di kisaran 110 ya. Itu bisa
menjadi dua area yang mungkin bisa dibilang cukup murah lah untuk dikonsider menjadi entry point kita ya. Selebihnya itu dia teman-teman seputar optimism. Nanti kita akan update kembali untuk ETH ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah menyimak video ini. Semoga kiranya informasi yang saya deliver bisa bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di update untuk Bitcoin. Cheers guys, bye bye.